Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Hataraku Seibo. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Anime dilanjutkan, terlihat Selte pembunuh sedang melatih para juniornya, atau Selte belum matang, nampak latihannya keras banget sampai kecapean seperti itu. Yang berada di kantor juga berasa risih dengan suara-suara dari luar, hingga akhirnya Selte penolong terganggu ketika lagi minum teh. Si killer teh cuma meminta maaf saja di sana lantas pada ribut dah berdua. Naib merasa aneh kok atasan sama bawahan kayak begitu. Di situ yang terdapat Dendrit ngasih tahu, dulunya mereka berdua sewaktu latihan di Tisum untuk menjadi bagian daripada sel T. Nah, di situ emang sudah terlihat kalau Killer T lebih cengeng dibandingkan sel T penolong. Dia kalah dalam tes langsung mau nangis, disentil doang juga. Sesudahnya mereka berdua sekamar pula. Mereka ribut lagi gara-gara tempat tidur. Untungnya ada sel regulator di sana. Terus makin hari, si Killer T kelihatan jelas beda dengan sel T penolong. Kemampuannya sampai akhirnya karena merasa lemah, si Killer T ini latihan di malam hari. Dia merasa bingung gitu, padahal tadi udah capek latihan. Jadi dia juga kagak mau kalah, ikutan latihan juga. Terus kemudian mereka ada seperti tes fokus gitu. Mereka harus menghajar target yang benar. Di sana sel T penolong bisa melewati itu. Namun ketika giliran Killer T, dia kesulitan mencarinya, padahal targetnya berada di belakangnya. Sampai si sel T penolong juga yang harus membantunya, dan tanpa disengaja dia berhasil melewati itu. Cuma sesudahnya dia malah merengek gitu, yang membuat si sel T penolong agak kurang suka, auto ditonjok macam itu. Dari situ dia bakalan memutuskan untuk menjadi sel T penolong saja, biar nanti Killer T bisa dia pantau terus. Sedangkan Killer T bakalan terus berkembang hingga dia nantinya menjadi kuat. Selepas mereka berdua pada ribut, mereka kepo apa yang sedang Dendrit lihat. Mereka tahu auto lah mereka berdua malu sendiri melihat mereka yang dulu. Setelah itu si sel darah merah lagi melakukan tugasnya lagi, memberikan oksigen. Di sana senpainya yang melihat si merah bisa bekerja sendiri merasa belum percaya kalau si merah bisa melakukannya semuanya sendiri. Dia perlihatkanlah kalau dia masih bisa sendiri. Dia membawa oksigen kembali untuk dibawa ke rongga hidung. Nah, di perjalanan senpainya melihat si merah lagi dikejar-kejar sama kuman. Aneh dan ngarahnya ke si merah mulu. Hampir aja dia terkena serangannya. Lalu si merah merasa kalau dia udah bisa lolos dari kuman tersebut. Tapi taunya dia memilih jalan yang salah. Dia udah kagak bisa kemana-mana lagi. Untungnya datang orang berpakaian kuning membantunya. Entah sel apaan, si merah pun kagak mengenalinya. Tak lama datang juga sel darah putih yang telat. Si merah menanyakan siapa yang memakai baju kuning itu, yang katanya itu monosit. Dia juga sama sel kekebalan, tapi dia lebih fleksibel gitu. Karena sudah diatasi, si putih kembali bekerja, sedangkan si merah juga meneruskan kembali perjalanannya. Setelah masuk ke rongga hidung, dia melihat ada monosit lagi di sana dan juga trombosit. Nah, ketika dia udah mau sampai tujuan, ada ledakan di tempat tersebut. Yang muncul adalah kuman kuning yang waktu itu. Dia dikenal dengan kuman yang selalu muncul ketika ada luka gores. Dia banyak banget, untungnya para sel darah putih kali ini datang tepat waktu. Sampai di mana para sel putih bisa mengalahkan kuman tersebut. Mereka bakalan balas dendam sama kejadian kemarin. Nah, sisanya kuman-kuman tersebut menyatu membentuk formasi seperti anggur. Lalu menyatu menjadi satu sehingga bentuknya jadi besar macam itu. Tentu hal tersebut membuat para sel darah putih kesulitan melawannya. Sampai itu kuman bisa mencabut kembali fibrin yang ditempel sama bocah trombosit. Lalu dia menggunakannya sebagai senjata. Dia ikat semua sel darah putih lalu dibanting-banting kayak gitu. Katanya itu koagulasi, ada fibrin pun dia terobos macam itu sampai di mana si putih udah terpongkeng. Kagak bisa ngapa-ngapain lagi, untungnya ada yang datang yaitu monosit. Si kuman belum mengetahui itu sel apaan. Napas keluar dari peredaran darah dia berubah menjadi makrofag.
Kuman itu sendiri udah ketakutan sama makropag sampai akhirnya mereka pun menyerang kayak gitu. Udah langsung nangis-nangis. Alhasil kuman yang tadinya menyatu pada berpisah saking takutnya sama makropag yang kuat itu, tapi tetap aja dipukul habis sama mereka-mereka ini. Sesudah itu si Merah merasa aneh, berarti monosit itu adalah makropag sendiri. Makropag gak mau memberitahu yang sebenarnya. Dia terlihat rahasia banget. Bahkan makropag bisa menyamar jadi apa saja. Jadi guru bisa, jadi tukang sapu bisa, jadi baku hantam juga bisa. Peran dia sangat banyak. Yang terpenting mereka selamat. Singkat cerita, keadaan tubuh sedang berada di titik tidak normal yang mana tubuh tidak memasukkan air dengan cukup, sehingga tubuh tersebut menjadi kekurangan air alias kekeringan. Di sana sel darah merah yang lagi nganterin oksigen harus melewati kulit. Nah kebetulan karena terkena sinar matahari langsung, kulit tersebut auto panas. Begitupun darah yang berada di dalamnya sangat kepanasan. Ditambah ada kuman pula, untungnya ada sel darah putih muncul. Yang lain langsung merasa keanehan dengan seragam sel darah putih. Karena yang lain pada kepanasan, ini orang masih pakai baju tebal macam itu. Tapi tetap dia pakai sampai depan mereka belum dapat angin segar juga. Yang biasanya di daerah situ itu dingin sejuk gitu. Sekarang masih kerasa panas. Yang berada di kantor yang mengurus bagian ini pun merasa aneh, apalagi ini tingkat kepanasannya sudah melonjak hingga level maksimal. Sel darah merah udah kagak stabil emosinya pada dorong-dorongan saking kepanasannya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja di sekitarnya pada gelap dan miring macam itu. Katanya itu tubuh mulai pusing dan pingsan. Semuanya pada panik karena kagak kelihatan jalannya. Kebetulan juga ada kuman muncul di sana, sel darah putih langsung mau melawannya. Tapi itu kuman malah kabur dan kagak mau melawan si putih tersebut. Sampai dia menelpon teman-temannya untuk membantu. Tetap saja dapat digocek sama satu kuman doang. Si putih udah merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dengan keadaan panas sekarang, tubuhnya sudah mulai lemah. Ini kesempatan bagus untuk si kuman membelah diri di bagian tubuh yang lain. Si putih kagak mau menyerah begitu saja. Si merah dan trombosit masih merasa kepanasan. Mereka masih menunggu kesejukan itu datang. Di sisi lain mereka udah kagak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini komandannya aja udah pasrah banget pakai ritual manggil hujan segala. Si putih udah disiksa kayak gitu, dia masih ngeyel untuk bisa bertahan. Karena tubuhnya sudah lemah, si putih udah siap dijatuhkan macam itu. Tapi ketika jatuh dia masih bisa bertahan. Karena ngeyel itu orang langsung dijatuhkan beneran. Kuman itu udah seneng banget bakalan menguasai area lain yang tiba-tiba saja ada sedotan muncul. Mungkin itu air minum atau impusan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga memberikan banyak nutrisi masuk ke sana. Dia merasa kagak percaya dengan situasi saat ini. Semuanya pun pada senang dengan adanya hujan. Katanya sel darah putih yang belum meninggal langsung menyiksa kuman tersebut sampai habis. Semuanya pun kembali normal lagi. Singkat cerita, sel darah merah kembali bekerja. Dia mengambil oksigen terlebih dahulu. Ketika mau siap berangkat, ada senpainya di sana. Dia melihat si merah makin mandiri saja hingga akhirnya karena udah kelihatan pengalaman. Jadi si senpai menyuruh pemula untuk dilatih sama dia. Tentu si merah merasa belum pantas, dia aja masih suka nyasar. Tapi ini adalah bagian tugas daripada sel darah merah, mengajar para juniornya. Alhasil dia pun mau gak mau harus melakukannya. Walaupun berasa masih kagak percaya juga, di sana awalnya mau menerangkan tentang sistem kerja di dalam tubuh. Cuma itu juniornya udah tahu banyak, bahkan si merah cuma bisa diam saja, mendengarkan ceritanya. Si merah sedikit kena mental di situ, tapi dia harus terlihat seperti senior beneran. Lalu dia pun langsung mengajak juniornya untuk berangkat. Di tengah perjalanan nampak kedua orang itu saling canggung satu sama lain. Terus di sana juga si merah memperkenalkan orang-orang yang dia kenal. Contohnya sel darah putih yang dikata ramah, padahal gitu orangnya udah kayak psikopat. Sampai sibuk dengan ceritanya sampai-sampai mereka juga harus kena cipratan darah. Terus trombosit, terus juga eosinofil,
Terus ada lagi makrophag dan juga dendrit, sampai akhirnya mereka fokus ke tujuan. Sesampai di tempat si merah lama banget menjelaskannya, padahal tinggal ngasih doang itu oksigen. Sampai dimarahin kayak begitu. Pokoknya itu orang terlihat macam bukan senior. Mana salah jalan mulu lagi, alhasil dia pun murung di sana. Sel darah putih yang melihat dia curiga kalau si merah lagi dalam masalah. Tapi dia dikuatin aja mencoba untuk menuntun juniornya ke arah yang benar. Di sana dia melihat peta terlebih dahulu. Katanya si junior malah lebih paham petanya dibandingkan si merah. Untungnya dia tahu tempatnya, namun seketika saja ketika situasinya tubuh itu sedang damai, tiba-tiba terjadi ledakan di area kepala. Sehingga pas si merah terbangun kaget keadaannya udah hancur macam itu. Sel darah putih datang setelah menolong bocil trombosit dan tiba-tiba saja para sel darah merah banyak sekali yang datang ke arah mereka berempat. Auto terhempas dah. Semuanya berkumpul di satu area. Para petinggi tubuh itu mengatakan darurat bahwa ada kerusakan di area kepala sehingga menimbulkan kehilangan nyawa. Kini mereka harus bersiap-siap dengan datangnya kuman. Mereka juga menyuruh sel-sel lain untuk melakukan tugasnya seperti memasang fibrin, melawan kuman-kuman dan juga tetap harus menyalurkan oksigen. Di sana si merah langsung mengajak juniornya untuk fight. Terlihat tekanan darah kini mulai cepat, tidak seperti biasanya. Jantung pun berdetak lebih kencang lagi. Di setengah perjalanan terlihat sepi banget. Ada mereka berdua doang. Itu pun juniornya udah kelelahan seperti itu. Tapi si merah mampu memberikan semangat kepada juniornya itu lalu kembali lanjut. Sedangkan si putih yang disibukkan dengan kuman dia mau menuju ke arah sel darah merah mengirim oksigen. Namun tidak ada satupun sel darah merah di sana. Dia beranggapan kalau semua sel darah merah sudah meninggal. Terlihat ada topi dan juga kardus doang di sana. Dia terus saja mencari sel darah merah itu berada. Kebetulan ada sel di sana memberitahu kalau banyak ratusan bahkan ribuan sel darah merah yang tersedot ke dalam lukanya. Jadi pada kagak tersisa. Dia memberitahu kalau udah kayak begini udah bahaya, apalagi kehilangan setengah darah dari tubuh ini bakalan bisa berakhir hidup mereka di dalam sana. Sementara si merah masih terus melanjutkan mengirim oksigen. Dia merasa aneh banyak sel yang kehabisan napas karena tidak ada kiriman oksigen juga dari sel darah merah lain. Tentu ini orang pada aneh, alhasil dia kembali untuk membawa lebih banyak lagi oksigen ke situ. Juniornya menyadari kalau semisal mereka itu gak ada kiriman oksigen otomatis, mereka berdua doang yang ngirim. Terbukti di dekat paru-paru banyak oksigen yang tertunda. Mereka harus cepat-cepat membantunya. Si merah pun langsung saja tanpa pikir panjang mau membantunya dan kirim ke sana kemari hingga oksigen itu tersisa sedikit lagi. Sekarang dia harus melewati jalan yang curam banget. Kalau jatuh udah tamatlah riwayatnya, padahal oksigen lagi dibutuhin banget sama sel-sel lain. Para petingginya menyuruh untuk menaikkan tekanan darahnya, alhasil sel darah merah yang lagi berjuang tiba-tiba emosian dan kagak mau sabar. Sehingga ada angin mereka kehempas ke bawah banyak banget. Ini kesalahan besar, kalau ada luka harusnya jangan dinaikkan tekanan darahnya. Si merah yang masih selamat harus terus maju sampai akhirnya dia berhasil melintasi jalan yang horor tersebut. Setelah banyak mengirim oksigen kemana-mana akhirnya belum cukup juga. Nampak udah kagak bisa ketolong lagi ditambah suhu tubuh tersebut udah dingin seperti itu. Juniornya udah kecapean juga, udah kagak bisa meneruskan kembali. Si merah sang senior mencoba untuk menguatkannya. Namun dia udah capek, dia tahu kalau si merah berpura-pura menjadi kuat di depannya. Biar dikata beneran senior. Apalagi si junior udah tahu kalau kejadian ini adalah shock hemogerik. Yang mana kalau udah banyak darah yang keluar otomatis hidup mereka udah kagak bakalan lama lagi. Terbukti sekarang suhunya udah dingin dan tidak ada pengirim oksigen lagi selain mereka berdua. Di sana si merah bukannya menyerah, dia tetap bakalan maju pantang mundur. Dia terusin lagi jalannya. Dia melihat orang lain lagi berjuang, dia harus ikutan juga. Yang makin lama dia juga mulai capek lalu pingsan. Ketika terbangun kembali bingungnya di depannya banyak sekali sel darah merah yang baru.
baju mereka juga berbeda dengannya. Nampak ada orang yang mendonorkan darah kepada tubuh itu. Mereka aja gak tahu mereka kenapa ada di situ. Nah, karena situasinya sedang sulit, para sel darah merah yang baru itu pun membantu menyalurkan oksigen ke beberapa sisi, sampai akhirnya bisa diatasi semuanya. Suhunya kembali normal kembali. Si merah pun sudah tenang sekarang, bisa selamat dari kekacauan. Di sana juga terdapat si putih yang merasa bersyukur. Dia mau bertemu dengan juniornya terlebih dahulu. Terlihat dia serem banget mukanya. Dia mau berterima kasih sama si merah karena sudah diajari banyak hal. Sebagai sel darah merah tidak cukup cuma tahu pengetahuannya saja, tapi pengalaman juga dibutuhkan. Akhirnya si merah ini ada gunanya juga. Dia takut kagak bisa memberikan apa-apa kepada juniornya. Setelah itu si merah pun kembali bekerja seperti biasa dan kembali nyasar. Mapnya seperti biasa kembali. Dia melihat juniornya udah pengalaman sekarang. Tak lama ada si putih juga, dia tahu kalau si merah lagi kesasar. Tak lama ada kuman datang, dia harus bergegas. Untungnya dia sudah menemukan sel yang bakalan menerima oksigen. Lalu animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jahat mata nih. Bye-bye.